Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita membaca kitab Min Usuli Aqidati Ahli Sunnah wal Jamaah karya Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Halaman ke-13. Asma'ul firqatin najiyati wa ma'naha. Nama-nama dari golongan yang selamat dan makna-maknanya. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, "Lamma kanat hadhihi al-firqatu hiya al-firqatu as-salimatu min ad-dhalali. Tatalaba al-amru ma'rifata asma'iha wa alamatiha liyuqtada biha." Ketika kita sudah ketahui bahwasanya golongan ini yaitu golongan yang selamat dari kesesatan, maka hal ini menuntut kita untuk mengetahui nama-namanya, julukan-julukannya, wa alamatiha, dan ciri-cirinya, liuqtada biha, agar kita bisa meneladani mereka. Falaha asma'u 'azimatun tamayyazat biha min baini sairil firaqi. Maka firqatun najiyah, golongan yang selamat, itu memiliki beberapa nama yang agung yang membuat mereka terbedakan dari firqah-firqah yang lain, dari kelompok-kelompok yang lain. Wa min ahammi hadhil asma'i wal alamati, dan di antara nama-nama tersebut dan di antara ciri-ciri mereka adalah sebagai berikut. Anha al-firqatun najiyatu. Yang pertama namanya al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Wa ta'ifatul mansuratu, dan golongan ta'ifah mansurah, golongan yang Allah selamatkan. Ini yang kedua. Ahlus sunnati wal jamaati, ini yang ketiga, ahlus sunnah wal jamaah. Ya, maka ini tiga nama dari golongan yang selamat yang beliau sebutkan di sini. Ya, walaupun ada beberapa nama yang lain, ya, ada beberapa nama yang lain. Wa ma'aniha kama yali, dan makna-makna dari nama-nama ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, annaha al-firqatun najiyatu, ay an-najiyatu minan nari haitsu istathnaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma dzakara al-firqa. Yang pertama dari nama al-firqatun najiyah, artinya ya, najiyah minan nar, mereka selamat dari api neraka, selamat dari neraka. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kecualikan mereka dari golongan umat Islam yang akan masuk neraka. Lamma dzakara al-firqa, ketika beliau menyebutkan firqah-firqah, golongan-golongan. Wa qala, Nabi bersabda, kulluha fin nari illa wahidatun, semuanya masuk neraka illa wahidatun, kecuali satu golongan. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Yakni laisat fin nari, maksudnya golongan tersebut tidak masuk neraka. Al-firqatun najiyah, ini nama yang pertama, ya, maknanya mereka selamat dari api neraka. Yang kedua, annaha tatamassaku bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa ma kana alaihi sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Makna yang kedua, atau ini makna dari nama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, nama yang kedua namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maknanya mereka tatamassaku bi kitabillahi, berpegang teguh kepada kitabullah, kepada Al-Qur'an. Wa sunnati rasuli, dan juga berpegang teguh kepada sunnah rasulnya. Dan juga berpegang teguh kepada makana alaihi sabiqunal awwalun, yang dipraktekkan oleh generasi umat Islam terdahulu, ya, para sahabat, minal muhajirin wal ansar, yaitu para sahabat dari kalangan muhajirin
maupun para sahabat dari kalangan Ansar. Haitsu qala fiha An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi." Ya, ini diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka itu Ahlussunnah atau firqatun najiyah adalah hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mereka yang mempraktekkan apa yang aku praktekkan hari ini dan yang dipraktekkan oleh para sahabatku. Kemudian yang ketiga, dan ini juga merupakan makna dari Ahlussunnah wal Jamaah, ya, dari nama Ahlussunnah wal Jamaah, anna ahlaha hum Ahlussunnati wal Jamaah. Orang-orang yang mengikuti golongan Ahlussunnah wal Jamaah, mereka adalah Ahlussunnah, ya, mengikuti sunnah wal Jamaah dan mengikuti jamaah. Fahum yatamayyazuna bimizataini 'azimataini. Dan mereka memiliki dua keistimewaan yang agung. Al-mizatul ula, keistimewaan yang pertama, tamassukuhum bi sunnatir rasuli sallallahu alaihi wasallam hatta saru ahlaha. Mereka berpegang teguh terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mereka menjadi orang-orang yang ahlun di dalamnya, ya. Orang-orang yang benar-benar menggandrunginya, ya. Orang-orang yang benar mencintainya. Bi khilafi sairil firaqi, berbeda dengan golongan-golongan yang lain. Fahiya tatamassaku bi ara'iha wa ahwa'iha wa aqwali qadatiha. Adapun golongan-golongan yang lain, mereka berpegang teguh kepada pendapat-pendapat mereka, opini-opini mereka, wa ahwaiha atau selera mereka, dan aqwali qadatiha, kepada pendapatnya tokoh-tokoh mereka. Yang dijadikan pegangan bukan sunnah Nabi, namun yang dijadikan pegangan adalah hal-hal tersebut. Ya, opini, kemudian selera, kemudian pendapat tokoh mereka. Fahiyalatun sabu ila sunnati, inama tunsabu ila bidaiha wa dhalalatiha. Maka mereka golongan-golongan yang menyimpang, mereka tidak dinisbatkan kepada sunnah. Mereka tidak menisbatkan diri kepada sunnah. Namun mereka dinisbatkan kepada kebid'ahan-kebid'ahan yang mereka lakukan. Wa dhalalatiha, dan juga kepada penyimpangan-penyimpangan yang mereka lakukan. Kal qadariyati wal murji'ati. Ya, seperti contohnya Qadariyah. Ya, ada golongan yang bernama Qadariyah. Dinamakan Qadariyah karena mereka menolak takdir. Nah, maka ini dinisbatkan kepada kebid'ahan mereka. Kepada penyimpangan mereka. Ya, apa kebid'ahan mereka? Mereka menolak takdir. Ya, maksudnya tidak ada takdir. Ya, apa yang terjadi pada diri seseorang, ya, itu karena perbuatan dia. Karena dia sendiri yang menciptakan perbuatan dia, tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Qadariyah, sekte Qadariyah. Wal Murji'ati, dan juga sekte Murji'ah. Ya, sekte Murji'ah. Ya, dinamakan Murji'ah dari kata-kata al-irja. Ya, yang diantara makna irja adalah tidak memiliki keputusasaan, ya, tidak memiliki rasa takut. Ya, karena mereka orang-orang Murji'ah mengatakan bahwasanya iman itu cukup pengakuan dan cukup perkataan. Ya, cukup pengakuan atau cukup perkataan. Amalan tidak cukup, tidak termasuk bagian dari iman. Ya, jadi mereka mengatakan orang yang tidak beramal, namun dia mengaku iman, mengaku beriman, mengaku Islam, maka dia seorang mukmin, ya, seorang Muslim sejati. Walaupun tidak sholat, walaupun tidak mengamalkan amalan-amalan. Nah, ini Murji'ah. Ya, dinamakan demikian karena irja tadi. Ya, karena irja, ya, irja asalnya maknanya
ta'khir, menunda. Ya, di antara makna irja itu tadi diddul ya'si, tidak punya keputusasaan. Dan dia pede sekali. Walaupun tidak beramal, tetap disebut mukmin. Maka ini sekte Murji'ah dinisbatkan kepada bid'ah mereka, kepada penyimpangan mereka. Au ila a'immatihim kal jahmiyati. Atau ada juga di antara sekte yang menyimpang, aliran yang menyimpang, mereka namanya dinisbatkan kepada tokoh mereka, kepada imam mereka. Contohnya sekte Jahmiyah. Yang ini merupakan penisbatan kepada Jaham bin Safwan. Yang pelopori munculnya sekte ini, yang pelopori munculnya pemikiran Jahmiyah. Ya, Jaham bin Safwan. Jadi ini dinisbatkan kepada tokohnya. Au ila af'alihim al-qabihati, atau kepada perbuatan mereka yang buruk. Dinisbatkan kepada perbuatan mereka, perbuatan si aliran tersebut. Karrafidhati, seperti Rafidah. Ada sekte Rafidah yang ini merupakan bagian dari Syiah. Ya, dinamakan Rafidah karena dia rafadha, menolak. Ya, mereka menolak kekhilafahan Abu Bakar, menolak kekhilafahan Umar dan juga Utsman. Ya, menurut mereka harusnya setelah Nabi wafat yang menjadi khalifah harusnya Ali bin Abi Thalib. Maka mereka rafadha, mereka menolak ya, kekhalifahan para sahabat tersebut. Wal khawariji, dan juga contoh yang lain sekte khawarij yang dinamakan khawarij karena mereka khuruj, keluar dari ketaatan pada Ali bin Abi Thalib. Ya, ketika itu sekte khawarij memberontak kepada Ali bin Abi Thalib. Dan juga keluar dari ketaatan kepada ulil amri secara umum. Ya, sifat mereka, perbuatan mereka yang buruk tadi adalah keluar dari ketaatan pada ulil amri. Maka disebut khawarij. Ya, maka ini yang pertama, keistimewaan pertama, Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka dinisbatkan kepada sunnah. Ya, mereka berpegang teguh kepada sunnah Nabi, dan mereka menjadi ahlun, menjadi orang yang benar-benar mengamalkannya dan mencintainya. Ya, orang-orang yang benar-benar mengamalkannya dan mencintainya, mengamalkan sunnah dan mencintai sunnah. Ya. Inilah kenapa disebut Ahlus Sunnah. Disebut Ahlus Sunnah karena mempraktekkan sunnah dan mencintai sunnah dan mengikuti sunnah. Ya, maka disebut Ahlus Sunnah hanya orang-orang yang benar-benar mempraktekkan sunnah. Adapun orang-orang yang tidak mempraktekkan sunnah Nabi, tidak mencintai sunnah Nabi, maka enggak layak disebut Ahlus Sunnah walaupun mereka ngakunya Ahlus Sunnah. Kemudian wal mizatu tsaniyatu, keistimewaan yang kedua, annahum ahlul jama'ati ijtima'ihim 'alal haqqi wa 'adami tafarruqihim. Dinamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah karena keistimewaan yang kedua mereka adalah annahum ahlul jamaah, mereka adalah orang-orang yang berjamaah. Ijtima'ihim 'alal haqqi, karena mereka bersatu di atas kebenaran, wa adami tafarruqihim, dan karena mereka tidak berpecah belah. Ya, namun perhatikan di sini beliau katakan mereka adalah ahlul jamaah, orang-orang yang suka berjamaah, bersatu, berkumpul. Namun lijtima'ihim 'alal haqqi, mereka berkumpul di atas kebenaran. Ya, bukan sekadar berkumpul, bukan sekadar bareng-bareng berjamaah dalam keadaan akidahnya menyimpang, manhajnya menyimpang, namun mereka berkumpul di atas kebenaran. Ya, selama mereka berkumpul di atas kebenaran, itulah al-jamaah. Itulah al-jamaah, walaupun jumlahnya sedikit. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdaka. Jamaah adalah yang mencocoki kebenaran, yang sesuai dengan kebenaran walaupun dia sendirian. Itulah al-jamaah. Ya, ahlul jamaah. Orang yang berada
pada jamaah artinya orang yang berada di atas kebenaran. Berkumpul di atas kebenaran, bersatu karena kebenaran. Ya, bersatu dengan orang lain karena orang lain ini mengikuti dalil, mengikuti kebenaran. Ya, cinta kepada orang lain karena orang ini mengikuti dalil, mengikuti kebenaran, dan berkumpul dengan dia. Ya, ini makna al-jamaah, bukan sekadar berkumpul. Bi khilafil firaqil ukhra la yajtami'una ala haqqin. Berbeda dengan golongan-golongan yang lain, kelompok-kelompok yang lain, mereka tidak bersatu di atas kebenaran. Innama yattabi'una ahwa'ahum fala haqqa yajma'uhum fala haqqa yujmi'uhum. Sesungguhnya mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka, maka tidak ada kebenaran yang mereka ikuti. Kemudian yang keempat, annaha at-ta'ifatul mansuratu ila qiyamis sa'ati. Yang keempat, dari nama at-ta'ifah al-mansurah, golongan yang Allah selamatkan. Maksudnya bahwasanya golongan tersebut mansurah diselamatkan oleh Allah ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Li'annaha nasarat dinallahi. Karena mereka menolong agama Allah, membela agama Allah. Fa nasarahallahu, maka Allah pun menolong mereka, membela mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, in tansurullaha yansurkum. Kalau kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Dalam surat Muhammad ayat ke-7. Walihada qala fiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala yadurruhum man khadhalahum wala man khalafahum. Tidak berbahaya bagi mereka orang-orang yang menghinakan mereka dan orang-orang yang menyelisihi mereka. Yang menyelisihi Ahlus Sunnah, orang-orang yang menyelisihi Taifah Mansurah, tidak membahayakan. Hatta ya'ti amrullahi tabaraka wa ta'ala wa hum 'ala dzalika. Sampai datang perkara Allah tabaraka wa ta'ala dan mereka tetap berada di atas hal tersebut, yang berada di atas kebenaran. Kemudian halaman selanjutnya, usul ahli sunnati wal jamaati. Ya, landasan-landasan dari ahli sunnah wal jamaah. Inna ahli sunnati wal jamaati yasiruna ala usulin thabitatin wa wadihatin fil i'tiqadi wal amali was suluki. Sesungguhnya ahli sunnah wal jamaah mereka berjalan di atas landasan yang kokoh dan landasan yang jelas dalam masalah akidah, dalam masalah amalan, dan juga dalam masalah akhlak. Wa hadhihi al-usulu al-'azimatu mustamidatun min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan landasan-landasan yang agung ini dilandasi dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa makana alaihi salafu hadhihi al-ummati. Dan juga dilandasi oleh prakteknya, manhajnya orang-orang yang terdahulu dari umat ini. Ya. Minas sahabati, yaitu para sahabat, wa tabi'ina, dan para tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin, orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, dengan baik. Wa hadhihi al-usulu tatalakhasu fiha ya fima yali. Dan landasan-landasan tersebut diringkas dalam poin-poin berikut ini. Ya,